Halo guys, balik lagi bareng gua di channel Elvan Haris. Dan kali ini di episode ke-21 Kerja di Timur Tengah, kita akan coba membahas apakah untuk menjadi seorang engineer atau menjadi seorang insinyur di negara Timur Tengah memerlukan keahlian khusus ataupun gelar profesi insinyur ataupun mungkin international insinyur atau professional engineer seperti itu. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih artinya dari gelar insinyur ataupun professional engineer dan lain sebagainya. Jadi kalau kita cari pengertiannya, gelar profesi engineer di Indonesia adalah insinyur. Dan gelar ini diberikan kepada lulusan program profesi insinyur atau PSPPI setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi teknik yang telah terakreditasi. Dan setelah mendapatkan gelar insinyur, seorang insinyur dapat melanjutkan untuk mendapatkan sertifikasi insinyur profesional atau IP dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Berikut ini adalah penjelasan lebih detailnya ya. Jadi kalau gelar insinyur atau IR ini merupakan gelar profesi yang diberikan kepada lulusan program studi teknik yang telah memenuhi syarat tertentu. Dan program profesi insinyur atau PSPPI, program ini merupakan jalur khusus bagi sarjana teknik untuk memperoleh gelar insinyur atau IR. Lalu selanjutnya Persatuan Insinyur Indonesia atau PII adalah organisasi yang mengawasi dan mengatur profesi insinyur di Indonesia. PII juga menerbitkan sertifikasi insinyur profesional atau IP. Kemudian selanjutnya adalah sertifikasi insinyur profesional atau IP. Sertifikasi ini merupakan tanda pengakuan profesional bagi seorang insinyur yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman tertentu. Tingkat sertifikasi IP terdiri dari insinyur profesional pratama atau IPP, insinyur profesional madya atau IPM, dan insinyur profesional utama atau IPU. Jadi, untuk menjadi seorang engineer yang diakui di Indonesia, seseorang harus memiliki gelar sarjana teknik atau ST, menempuh program profesi insinyur PSPPI untuk mendapatkan gelar insinyur atau IR, dan kemudian selanjutnya opsional mengikuti sertifikasi insinyur profesional atau IP dari PII untuk mendapatkan pengakuan profesional lebih lanjut. Jadi untuk mendapatkan gelar insinyur itu sendiri di Indonesia, setelah kalian menempuh pendidikan 4 tahun di program sarjana, kalian harus mengikuti program selanjutnya yang diadakan oleh PII untuk mendapatkan gelar insinyur. Dan menempuh jalur lebih lanjut sehingga kalian bisa mendapatkan gelar IP atau insinyur profesional. Selain itu ada lagi nih gelar profesi di tingkat ASEAN seperti ASEAN Eng ataupun ASEAN Charter. Untuk di tingkat Asia yaitu APEC Eng, ataupun di Amerika yaitu Professional Eng, dan di Inggris itu adalah Chartered Eng. Di Amerika sendiri, kalau kalian memiliki gelar PE atau Professional Engineer, maka kalian akan lebih diakui dan itu menjadi investasi yang baik untuk diri kalian sendiri. Kalian bisa bersaing untuk mengerjakan proyek-proyek di luar negara, baik di tingkat negara Amerika sendiri ataupun di tingkat global. Dan penghasilan yang akan kalian dapatkan pun akan lebih tinggi lagi. Dan juga untuk gelar Chartered Eng itu akan menjadi investasi apabila kalian bekerja di Inggris. Nah terus gimana nih kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali gelar profesi keinsinyuran seperti gelar insinyur ataupun gelar PE Professional Engineer ataupun gelar Charter, apalagi misalnya ASEAN Eng, APEC Eng, dan lain-lainnya, apakah masih bisa bekerja di Timur Tengah? Jawabannya adalah bisa, kayak gua. Jadi gue sendiri belum mengambil gelar profesi insinyur di Indonesia, tapi itu tidak menghentikan langkah gue untuk mencoba untuk bekerja di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah ini lebih terbuka, kesempatannya terbuka lebar buat kalian, walaupun kalian belum punya gelar keinsinyuran seperti professional engineer ataupun insinyur. Kalian tetap bisa melamar bekerja di Timur Tengah, sebagaimana gue dan teman-teman orang Indonesia lainnya yang gue kenal di sini pun banyak juga yang belum memiliki gelar insinyur ataupun gelar professional engineer. Kebanyakan teman-teman yang bekerja di sini hanya berdasarkan pengalaman bekerjanya di Indonesia. Minimal rata-rata 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Itulah yang akan ditanyakan oleh para interviewer terhadap pekerjaan apa yang sudah kamu lakukan di Indonesia, proyek apa yang kamu geluti, dan mereka akan menanyakan spesifik mengenai detail ataupun teknik pekerjaan yang kamu lakukan di Indonesia.
Jadi jangan khawatir, ijazah sarjana teknik kalian masih diakui kok di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Asalkan kalian bisa bekerja dengan optimal, kalian memiliki experience yang cukup untuk bisa bekerja di Timur Tengah, dan kalian tetap mau belajar untuk terus mengembangkan skill kalian, kemampuan kalian. Tapi saran gue untuk meningkatkan skill, meningkatkan ilmu kalian, kemampuan, dan juga mendapatkan koneksi, gue sarankan kalian untuk mengikuti gelar insinyur juga, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih, dan juga di CV kalian juga akan naik nilainya. Mudah-mudahan nanti juga gue mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil gelar insinyur dan bahkan menjadi insinyur profesional. Amin. Dan sebagai tambahan pengetahuan aja, di Indonesia pun gue belum mengambil gelar insinyur, tapi gue bisa tetap bekerja sebagai engineer di perusahaan EPC ataupun perusahaan owner klien petrochemical di Indonesia. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang belum memiliki gelar keinsinyuran, terus semangat untuk belajar dan mengembangkan diri kalian. Kalau kalian punya rezeki, kalian punya waktu, silahkan ambil gelar insinyur tersebut untuk kalian, karena akan memberikan manfaat lebih kepada kalian. Itu aja episode kita kali ini. Gimana nih kalau menurut kalian, apakah perlu kita untuk mengambil gelar insinyur atau nggak perlu dan langsung aja berangkat ke Timur Tengah untuk bekerja? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!